Selamat malam, Kakak Jan. Jumpa lagi ya. Ya, senang sekali Sehat? bertemu. Sehat. Bagaimana ini kita diskusi orang ngomong-ngomong tentang ASEAN Summit Ya, ke-42 di Labuan Bajo. Bagaimana pendapat Anda? ya perlu diketahui bahwa ini adalah pertemuan para kepala negara di Asia Tenggara. Itu artinya Labuan Bajo hanya sebagai tempat. Yang jelas materi pertemuan mereka bukan soal tentang Labuan Bajo dan sekitarnya, tetapi bagaimana supaya negara-negara Asia Tenggara semakin disegani dunia. Karena itu mereka membangun kerjasama yang positif, kerjasama yang konstruktif agar aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya di Asia Tenggara bisa setara dengan dunia internasional. Saya setuju dengan Kakak John. Tadi saya membaca di akun Facebook Kakak John soal jangan berpikir sempit, jangan berpikir bodoh soal ASEAN Summit ini. Dan saya kira itu penting bahwa materi pertemuan dalam ASEAN Summit ini bukan soal isu-isu yang ada di Labuan Bajo, tetapi isu-isu regional yang ada di kawasan Asia Tenggara. Saya kira banyak dari antara kita yang mungkin salah kaprah seolah-olah bahwa ASEAN Summit ini untuk kepentingan bagaimana menata Labuan Bajo secara khusus dan Manggarai Barat pada umumnya. Nah, oke, pertanyaan saya, apakah masyarakat Labuan Bajo ini kan bagian dari Indonesia. Ya, Nah, pertanyaan saya adalah, apakah masyarakat di sini sudah siap untuk mengglobal setidak-tidaknya Southeast Asia? secara How do you think teoritis, about it? secara teoritis seharusnya siap, tetapi kita lihat dalam realitasnya, saya kira masih banyak dari antara kita yang belum siap untuk berkompetisi secara sehat dalam peningkatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Tanpa membuat kajian yang sangat mendalam sekalipun, kita melihat bahwa kualitas sumber daya manusia lokal kita sepertinya masih kalah dalam berkompetisi di pelbagai aspek, terutama di pengembangan ekonomi kepariwisataan. Nah, oke. Bagaimana menurut Anda partisipasi dari masyarakat Labuan Bajo sebagai bagian dari Indonesia Timur ya, yang dikategorikan sebagai wilayah yang terkebelakang? Itu usaha Jokowi kan untuk paling tidak menyamakan dengan kemajuan yang ada di belahan barat. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah serapan-serapan teknologi, serapan kemajuan industri dan segala macam sudah bisa direspon nggak oleh masyarakat di sini, khususnya di NTT? Baik, pertama kita apresiasi niat baik ya, goodwill dari pemerintah pusat dalam mengakselerasi kemajuan pembangunan di wilayah Indonesia Timur, khususnya Manggarai Barat kita. Hanya saja Kakak John, saya melihat bahwa masyarakat lokal kita semacam dipaksa untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Padahal faktanya level sumber daya manusia kita belum setara untuk mengikuti irama kemajuan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Karena itulah menurut saya agar tidak terjadi ketimpangan, maka selain penataan infrastruktur, juga yang tidak kalah mendesak, yang tidak kalah penting adalah bagaimana menggenjot, mendongkrak mutu sumber daya manusia agar kehadiran industri pariwisata benar-benar membawa efek positif bagi masyarakat lokal. Nah, oke, itu mengenai how to do ya. Ya, Tapi yang sekarang terjadi ini kan di meja bundar. ya, What we think about it. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita, setidaknya cara berpikir kita di Indonesia bisa Southeast Asia ya, atau dalam rangka global secara internasional. ya. Nah, saya melihat begini, pasti ada beberapa orang berbicara di media sosial, sepertinya agak sulit untuk mengikuti buah pikiran dari para tokoh-tokoh nasional kita untuk bisa mengglobal setidak-tidaknya Asia Tenggara. Bagaimana pikiran Anda? Saya kira anggapan itu tidak sepenuhnya salah, karena memang berdasarkan kenyataan selama ini, apa yang dikonsepkan, apa yang didesain oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan tingkat mutu SDM kita di
level lokal. Karena itu perlu ada upaya keras, ada upaya yang serius supaya antara apa yang diidealkan oleh pemerintah dengan kemampuan masyarakat itu sejalan. Iya, tidak seharus begitu menurut saya, Fasil. Saya tidak setuju dengan itu. Karena apa? Ada sisi lain dari pemerintah, goodwill-nya itu yaitu menerapkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan era zaman now. Iya, Jadi persis. kalau mengikuti kondisi-kondisi tradisional yang di masyarakat desa atau di lokal, itu kemajuan itu tidak akan tercapai. Itu Ya. menurut Anda bagaimana? Ya, masalahnya ketika masyarakat kita dipaksa untuk membuat lompatan besar, sementara sumber daya yang dipunyai tidak cukup untuk itu, saya rasa tidak efektif, Kakak Jo. Karena pasti masyarakat akan kesulitan untuk beradaptasi sesuai dengan ritme yang dikembangkan oleh pemerintah Ya, itu. ya, tapi kadang juga kan untuk daerah tertinggal perlu ada satu pencurahan, ya, pencurahan dia sekaligus templek roti besar ini mau diterima atau tidak ini, tapi yang jelas akan terjadi perubahan. Benar, Itu. benar. Saya setuju dengan Hmm. itu. Hanya tidak bisa secara revolutif, tetapi barangkali tahap demi tahap atau secara evolutif dia Kakak John. Iya, Pelan ini Iya. yang Pak Sil katakan itu sehubungan dengan teori perubahan sosial ya. Yang kalau kita lihat itu ada David Kingsley, ada Selo Sumardan, ada lagi Iya. Karl Marx kalau saya tidak salah. Betul. Mereka itu pemikir-pemikir yang menyoroti secara ilmiah mengenai perubahan sosial. Iya. Jadi saya kira itu konsekuensi. Bagaimanapun juga perubahan itu bila mana dia datang tidak bisa ditolak. Persis. Juga tidak bisa sebagai sebuah Ya. kesalahan. Ya. Memang dia berjalan seperti itu. Ya. Ada secara, kalau kita menunggu secara evolutif ya, itu sampai kapan? Nah, sekarang kita lanjut tentang perubahan sosial yang terjadi sekarang ini seperti tadi dikatakan secara evolutif dan revolusi ya. Iya. Yang terjadi sekarang ini apa? Kalau mengikuti skema yang dirancang oleh pemerintah pusat, maka saya kira ini adalah perubahan yang dibuat secara revolutif, Kakak John. Karena secara tiba-tiba masyarakat diminta untuk mengikuti peradaban pariwisata super premium. Sementara kita tahu faktanya level sumber daya manusia kita sebetulnya belum cukup untuk sampai pada level peradaban itu, Kakak. Ya, di satu sisi memang kalau program itu bagus ya revolutif. Itu datang dari pemerintah karena pertama mungkin karena melihat untuk mengejar ketertinggalan yang ada di wilayah Indonesia Timur atau ketertinggalan bagian-bagian dari wilayah Indonesia. Nah, bisa juga begitu. Nah, konsekuensinya bahwa akan ada konflik-konflik sosial yang timbul dari program-program revolutif ini. Menurut Anda bagaimana? Saya kira itu tidak bisa dihindari. Kalau Labuan Bajo dijadikan contoh kasus, kita melihat bahwa selama ini ada semacam resistensi, ada perlawanan dari masyarakat lokal karena skema pembangunan pariwisata super premium yang digagas oleh pemerintah pusat cenderung meminggirkan, cenderung mengeksklusi masyarakat lokal. Karena apa? Desain yang dibuat oleh pemerintah pusat sebetulnya tidak sesuai dengan kondisi faktual, kondisi sumber daya manusia lokal kita di Manggarai Barat. Karena itu tidak heran kalau pasar pariwisata super premium dimonopoli oleh orang-orang yang punya akses pengetahuan dan modal yang cukup. Ya, oke. Pasti tentu pernah membaca Max Weber ya. Dia sosiolog yang melihat perbedaan-perbedaan di masyarakat itu karena sosial, politik, dan ekonomi. Dan perbedaan itu yang membuat bisa menimbulkan konflik. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, tidak semua orang berada pada level yang sama. Nah, maka konflik itu menjadi hal yang normal. Tapi tidak untuk menjadi ukuran bahwa program yang baik ini ditantang untuk tidak bisa direspon baik oleh masyarakat. Bagaimana Anda pikir tentang itu? Ya, saya pikir kalau mengikuti teori dialektikanya Hegel, bahwa
program yang dibuat oleh pemerintah itu sebagai tesis, maka ada antitesis, ada semacam resistensi dari masyarakat lokal karena memang skema yang dibuat itu tidak sesuai dengan ritme kehidupan masyarakat kita di Manggarai Barat. Tetapi bagus, konflik-konflik semacam itu, upaya perlawanan semacam itu tentu punya intensi agar skema pembangunan yang dibuat oleh pemerintah betul-betul untuk dan atas nama peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Karena itulah menurut saya konflik-konflik itu tidak bisa dikutuk, tidak bisa dianggap sebagai upaya untuk menentang atau melawan kebijakan pemerintah. Tetapi itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang kurang beres di sana. Dan karena itulah pemerintah diminta untuk mengikuti kepentingan masyarakat lokal. Apa karena itu reaksi spontan karena program dadakan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari masyarakat yang mungkin melihat ini dia tidak mendapat bagian di dalam proyek-proyek yang sedang berjalan? Apakah bisa dilihat dari sisi itu? Secara kasuistik mungkin ada semacam itu Kakak John. Tapi saya melihat intensi besarnya bukan pada kepentingan pragmatis semacam itu. Tetapi satu agenda besar di mana kue pembangunan pariwisata itu benar-benar dikecap oleh mayoritas masyarakat di level lokal. Karena bagaimanapun sumber daya yang ada di Manggarai Barat, di Labuan Bajo semestinya dikembangkan untuk dan atas nama kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, ketika sampai detik ini tingkat kesejahteraan masyarakat kita belum mencapai standar, maka tentu skema pembangunan pariwisata super premium itu perlu dievaluasi kembali. Oke, biarkan dalam waktu nanti berjalan lah ya, sambil evaluasi. Tetapi kita menikmati dulu apa yang ada. Persis Kak Satu sisi yang harus kita lihat bahwa kawasan ini kawasan terkebelakangnya. Lalu dadakan untuk ada suatu perubahan besar. Tentu ada keterkejutan. Nah, dari sisi ini sebenarnya apakah Pasil bisa melihat bahwa seharusnya kita berterima kasih ya? Karena ini kan secara tiba-tiba ada perubahan yang besar. Penting. Saya pikir terima kasih itu memang sebuah keharusan. Karena bagaimana Labuan Bajo yang sebelumnya tidak ada apa-apanya di Indonesia ini, tiba-tiba di mata Jokowi disulap sedemikian menjadi salah satu aset nasional yang punya kontribusi besar untuk kepentingan nasional. Karena itu tidak heran kalau umpamanya KTT ASEAN yang ke-42 itu dilaksanakan di Labuan Bajo. Setidaknya idealisme pemerintah pusat menjadikan Labuan Bajo sebagai the new Bali, sebagai Bali baru, sebagai destinasi wisata MICE berkelas internasional itu sudah terrealisasi. Ya, baik. Karena itu Presiden Jokowi ini bolehlah kita patok sebagai semacam pahlawan dalam bidang pariwisata untuk konteks Manggarai Barat. Oke. Terima kasih Pasil. Terima kasih banyak. Komentarnya sudah sangat bagus. Membuka ruang supaya kami bisa berbagi perspektif terkait dengan implikasi pelaksanaan KTT ASEAN. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam.